Bab 2153. Namun, dia menatap punggung Chen Ye, masih sedikit curiga. Dia tahu bahwa kekuatan Chen Ye sangat kuat, tetapi masih belum diketahui apakah dia benar-benar dapat mengangkat palu yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia telah berada di Akademi Shenhuo selama bertahun-tahun, dan dia telah melihat banyak orang jenius, banyak di antaranya sangat kuat. Namun, bahkan monster-monster ini, tidak ada yang bisa mengangkat palu artefak sejati di alam ciptaan. Bahkan orang-orang yang mengangkat pintu ke pintu itu menyedihkan. Orang-orang itu adalah dua alam besar yang lebih tinggi dari Chen Ye. Tuan Wu adalah salah satu tutor tertua di Akademi Shenhuo, jadi orang bisa membayangkan berapa banyak pelaku kejahatan yang berhubungan dengannya. Segera, Chen Ye datang ke palu artefak asli. Dia memegang gagang palu dengan kedua tangan dan mengerahkan sedikit kekuatan. Kemudian, dia mengerutkan kening. Palu senjata ilahi ini bahkan lebih berat dari yang dia bayangkan. Melihat ekspresi Chen Ye, Wu Lao menggelengkan kepalanya dan tersenyum bangga. Wah, bagaimana? Kamu tahu betapa bagusnya itu. Pernahkah kamu mendengar pepatah, jangan dengarkan orang tua itu? Namun, sebelum Tuan Wu selesai berbicara, Chen Ye tiba-tiba mendengus dan menggunakan tangannya untuk mengangkat palu artefak asli, dan bahkan di kamar pandai besi, ada tarian liar. Palu godam dengan berat yang mengerikan tampaknya telah berubah menjadi tongkat kayu biasa di tangan Chen Ye. Palu godam menari di tangan Chen Ye, menyebabkan embusan angin meniup semua benda di bengkel terbalik. Dan Tuan Wu tercengang. Terkejut melampaui kata-kata. Mulut di bawah janggut abu-abu terbuka lebar dan tidak bisa ditutup. Jika itu Chen Ye, akan baik-baik saja jika dia hanya mengangkat palu, dan Tuan Wu hampir tidak bisa menerimanya, tetapi seperti sekarang, dia menari liar dengan lift yang berat. Ini akan membuat Wu Lao curiga ada yang salah dengan matanya. Bukankah ini hanya mengangkat, melambai? Ini seperti bermain, kan? Sel-sel otak Wu Lao benar-benar akan membeku. Chen Ye meletakkan palu raksasa itu, tersenyum dan berkata, Tuan Wu, saya menghitungnya, apakah saya lulus? Mendengar suara Chen Ye, Tuan Wu kembali ke akal sehatnya. Melihat palu raksasa, ada kilatan kegembiraan di matanya. Dia mengangguk lagi dan lagi, lulus. 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 Memenuhi syarat lagi. Alasan utama mengapa dia ingin mengatur 3 level di bengkel adalah untuk menemukan pewaris dengan kualifikasi yang sangat baik. Meskipun dia telah mengajar banyak murid berbakat di Universitas Shenhuo, dan telah menerima beberapa murid sejati dengan kualifikasi yang baik, tetapi tidak ada yang pernah bisa mendapatkan esensi dari teknik penempaannya. Dan Chen Ye, dalam hal ketahanan dan kekuatan fisik, menunjukkan bakat yang sangat luar biasa. Sekarang, Wu Lao memandang Chen Ye seolah-olah dia melihat harta karun, matanya bersinar, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Chen Ye sedikit malu dengan Tuan Wu, dan mau tidak mau bertanya, Penatua Wu, apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Wu Lao tersenyum dan berkata, wah, tahukah kamu bahwa menempa adalah hal yang paling penting selain kesabaran dan kekuatan? Setelah merenung sejenak, Chen Ye menjawab, pemahaman. Bagaimanapun, Tuan Penempaan juga mengajarinya ini. Wu Lao tertawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, wah, ini adalah indera ilahi. Hanya dengan indera ilahi yang cukup kuat Anda dapat memiliki kendali yang cukup atas materi. Pemahaman juga sangat penting, tetapi Anda tidak memiliki bakat indera spiritual, tidak peduli seberapa tinggi pemahaman Anda tidak dapat menguasai esensi penempaan. Rintangan ketiga ini terletak pada ujian akal sehat. Ketika Chen Ye mendengar ini, dia benar-benar menunjukkan senyum santai, dia memiliki tubuh pemikiran iblis, yang lebih baik daripada akal sehat. Meskipun kekuatannya cukup untuk menentang langit, indera spiritual Chen Ye adalah tempat yang paling menantang. Melihat ekspresi santai Chen Ye, Tuan Wu mendengus dingin, nak, jangan berpuas diri, kekuatanmu memang luar biasa, tetapi alasan mengapa saya menempatkan akal spiritual di tingkat ketiga adalah karena itu adalah tingkat tersulit. Jangan hati-hati, ikut aku. Dengan mengatakan itu, di bawah kepemimpinan Tuan Wu, Chen Ye datang ke koridor yang panjang dan sempit. Bahkan jika dia tidak berjalan ke koridor ini, Chen Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa ada tekanan indera ilahi yang kuat di koridor ini melalui tubuhnya yang melantunkan setan. Wu Lao berkata dengan ringan, nak, jalan terakhir adalah melewati koridor ini dalam waktu setengah jam. Jangan berpikir bahwa koridor ini hanya sepanjang 10 meter, kengeriannya berada di luar imajinasimu. Kali ini, Anda harus mendengarkan saya, jangan terlalu besar, dan lewati perlahan.
Jika Anda terburu-buru tiba-tiba, indera spiritual Anda tidak akan mampu menahan tekanan, dan Anda bahkan mungkin terluka parah. Apakah kamu mengerti? Chen Ye tersenyum dan berkata, saya mengerti. Saat berikutnya, kilat menyambar ke seluruh tubuhnya, dan dia benar-benar menggunakan 100 langkah untuk mengejar listrik, dan bergegas menuju koridor dengan kecepatan ekstrim. Bukannya dia tidak ingin mendengarkan Penatua Wu, tetapi dia benar-benar tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menempa, dan dia harus pergi ke wilayah selatan sesegera mungkin. Mungkin, Chen Zifan, gadis misterius, dan penguasa Kunlun Su sedang menunggumu sekarang. Ketika Wu Lao melihat ini, wajahnya sangat berubah, dan dia memarahi, kamu bajingan. Kembalilah ke orang tua itu. Karena itu, paksaannya pada tahap akhir penutupan pecah dengan liar, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Chen Ye. Menurut pendapatnya, dengan kecepatan Chen Ye, dia harus secara langsung menanggung tekanan perasaan spiritual dari seluruh koridor. Bahkan seorang penyegel pintu yang kuat akan terluka parah jika dia melakukannya. Tetapi saat berikutnya, di seberang koridor, suara acuh tak acuh Chen Ye terdengar, Tuan Wu, jangan khawatir, saya baik-baik saja, saya berjalan sedikit lebih cepat sekarang, tetapi saya hanya sedang terburu-buru. Apa? Kali ini, Tuan Wu bahkan lebih terkejut daripada ketika dia melihat Chen Ye memegang palu senjata ilahi tadi. Bahkan seluruh tubuhnya kaku, matanya menatap kosong ke depan. Mengapa Chen Ye tidak terluka? Ada kekacauan di otak Wu Lao. Dia awalnya berpikir bahwa kualitas dan kekuatan fisik Chen Ye cukup bagus. Dalam hal indera spiritual, dia tidak memiliki terlalu banyak harapan. Dia hampir tidak bisa lulus ujian. Bagaimanapun, bakat indera spiritual lebih langka daripada kekuatan dan kebugaran fisik. Tapi apa? Chen Ye benar-benar menumbangkan kognisinya. Apakah ini masih manusia? Saya khawatir melihat sejarah seluruh benua Lingwu, tidak ada jenius kedua seperti Chen Ye yang menentang langit, kan? Chen Ye melihat bahwa Wu Lao lamban, dan sosoknya melintas lagi. Dia menutup mata terhadap rasa spiritual yang menakutkan, kembali ke Wu Lao lagi, menepuk bahu Wu Lao dan berkata, Wu Lao, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Wu Lao Chai tiba-tiba terbangun, dia meraih tangan Chen Ye dengan erat dan berkata, katakan padaku, aku tidak, apakah aku sedang bermimpi? Chen Ye harus tersenyum pahit, ini bukan mimpi, sekarang, bisakah kamu memalsukannya untukku? Old Wu memandang Chen Ye dengan ramah dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, apakah Anda sudah membawa bahannya? Bahkan jika tidak, saya bisa memalsukannya untuk Anda, tetapi lelaki tua itu memiliki syarat, saya harap Anda bisa setuju. Bab 2154. Setelah tes ini, ditambah dengan reaksi Tuan Wu, Chen Ye secara alami menebak kondisi Tuan Wu, dan berkata tanpa daya, katakan padaku. Bahkan, dia juga cukup tertarik dengan teknik penempaan benua Lingwu. Dia bahkan ingin mengubah 1000 tentara yang menempa para dewa. Semakin lama ledakan 1000 prajurit mencapai tahap selanjutnya, semakin lemah efeknya. Jika ledakan 1000 prajurit ditingkatkan, ditambah dengan artefak yang cukup dan artefak yang sebenarnya, mungkin ada keuntungan yang tidak terduga. Wu Lao tersenyum dan berkata, itu untuk mewarisi mantelku dan belajar menempa bersamaku. Chen Ye mengangguk dan berkata, ya, tapi aku tidak bisa langsung belajar darimu. Sebelum itu, ada hal lain yang harus aku tangani. Wu Lao tertawa dan berkata, tidak masalah, meskipun lelaki tua itu sudah tua, dia tidak kekurangan waktu. Keluarkan barang-barang yang ingin kamu tempa. Segera, Chen Ye menyerahkan pedang Gorfin dan bahan yang diperoleh dari Mu Ye ke Wu Lao Dao, saya berharap untuk meningkatkan pedang ini. Wu Lao melihat pedang Gorfin, matanya berbinar, dia menyentuh jejak pada pedang Gorfin, dan berkata dengan emosi, pedang ini tidak biasa. Dan, jika aku tidak salah, pedang ini menggunakan semua kekuatannya untuk menyelamatkanmu. Kerusakannya terlalu besar. Dan itu masih pedang ajaib. Pedang ajaib perlu dipandu oleh sihir. Aku bisa memperbaiki dan meningkatkan pedang ini secara ekstrim, tapi kamu harus menangani sihirnya. Chen Ye tersenyum sedikit. Adapun Mo Yin, Kaisar Iblis sudah menyetujuinya, jadi dia tentu tidak perlu khawatir. Wu Lao tidak banyak bicara, dan berkata, serahkan padaku. Kamu bisa pergi sekarang. Penempaan tidak dapat dilakukan dalam beberapa hari. Aku akan memberitahu kamu ketika aku siap. Saya sangat tertarik dengan pedang ini. Pada hari penyusunan ulang mungkin saat itu akan mengguncang benua Lingwu. Chen Ye, kamu akan terkejut.
Setelah mengatakan itu, dia mengambil bahan dan berjalan ke ruang tempat sendiri. Chen Ye tercengang, Wu tua ini, ketika dia menyebutkan penempaan, dia tampaknya telah mengubah kepribadiannya. Chen Ye pergi ke Sun Yijilin dan yang lainnya, dan menjelaskan apa yang akan dia tinggalkan. Akan kembali sebelum janji Ling Yun setahun yang lalu. Setelah menjelaskan semuanya, dia mengeluarkan kapal terbang dan menuju wilayah selatan. Berdiri di atas kapal terbang, Chen Ye mengabaikan seluruh benua Lingwu dan bergumam, saya tidak tahu apa yang terjadi pada tuannya. Terakhir kali ada hubungan antara ras roh darah dan kerajaan Tuhan, apa yang kerajaan Tuhan lakukan? Meskipun kapal terbang itu berperingkat tinggi, akan butuh waktu untuk bergegas ke wilayah selatan. Segera, Chen Ye mengeluarkan teknik gerakan tingkat dewa yang diberikan Ge Qing kepadanya. Itu disebut Feng Lei Yi. Itu terutama didasarkan pada atribut guntur dan dilengkapi dengan atribut angin. Bahkan di antara para dewa, itu adalah yang sangat maju. Keterampilan seni bela diri. Segera, Chen Ye tenggelam dalam pemahaman kilatan angin dan guntur. Sekarang, dia harus memanfaatkan semua waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Apalagi perjalanan ke wilayah selatan ini, meskipun targetnya hanya satu keluarga, tapi siapa yang tahu jika akan ada perubahan di sepanjang jalan. Sebelum mencapai wilayah selatan, juga bagus untuk dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Chen Ye sangat gembira ketika dia pertama kali memahami kilatan angin dan guntur ini, dan tentu saja, seperti yang dia harapkan, pengalamannya dalam berlatih sambaran petir 100 langkah sangat membantu untuk memahami kilatan angin dan guntur. Namun, Chen Ye mengerutkan kening lagi. Meski begitu, kilatan angin dan guntur ini masih membuatnya merasa cukup merepotkan. Konten di dalamnya terlalu kabur dan mendalam. Setelah setengah hari, Chen Ye melepaskan diri dari pencerahannya dan membuka matanya tiba-tiba, cahaya ungu melintas di matanya, dan ada sedikit guntur di matanya. Saat berikutnya, sosok Chen Ye bergerak, dan langsung menghilang dari posisi semula, dan sosok itu melintas sangat cepat. Jika seseorang memperhatikan saat ini, mereka hanya dapat melihat semburan petir emas berkedip liar di dalam ledakan, yang menyilaukan, tetapi tidak mungkin untuk melihat sosok Chen Ye sama sekali. Setelah beberapa saat, Chen Ye berhenti dan muncul kembali di ruangan, ekspresi kepuasan muncul di wajahnya. Kilatan angin dan guntur ini, meskipun sangat dalam, juga sangat kuat. Chen Ye hanya memahami sebagian dari bagian guntur sekarang, dan dia belum sepenuhnya memahami bagian atribut angin. Ditambah dengan sepatu bot Feng Shen, yang awalnya merupakan atribut angin, mereka saling melengkapi dan meningkatkan kecepatan. Sekarang kecepatan Chen Ye, bahkan pada tingkat penyegelan, sudah cukup. Pada saat inilah dia merasa bahwa kapal terbang, yang melaju dengan kecepatan ekstrim, tercengang. Wilayah selatan ada di sini. Chen Ye menyingkirkan perahu terbang dan berjalan keluar. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di luar. Beberapa orang kagum dengan pemandangan di depan mereka, sementara ekspresi beberapa orang datar, seolah-olah mereka sudah melihatnya. Dan mereka yang kagum jelas sama dengan Chen Ye, yang pertama kali datang ke wilayah selatan ini. Chen Ye melihat kota perbatasan di depannya, dan matanya berkedip, sedikit terkejut. Apa momentum yang kuat? Formasi di sekitarnya bahkan lebih menawan. Secara umum, tidak mungkin pintu tertutup yang kuat itu terbuka. Hanya melalui gerbang. Chen Ye tidak ragu-ragu, dan mengikuti kerumunan menuju gerbang kota. Di luar gerbang kota, ada beberapa tentara yang mengenakan baju besi emas dan merah menjaga, memeriksa kredensial mereka yang memasuki negara itu satu persatu. Chen Ye memandang orang-orang ini, mereka semua baik, dan bahkan salah satu dari mereka berdiri di belakang para prajurit, dia adalah seorang jenderal atau seseorang yang setengah diblokir. Saya tidak tahu apakah itu karena keluhan antara kerajaan Tuhan dan gadis bercadar itulah kekuatan penjaga gerbang telah ditingkatkan. Bisa dibayangkan bahwa wilayah selatan ini tidak mudah. Tim bergerak secara bertahap. Segera, giliran Chen Ye. Chen Ye tampak acuh tak acuh, dan menyerahkan sertifikat dan barang-barang lainnya yang disiapkan oleh Ge Qing kepada prajurit yang menjaga gerbang. Prajurit itu memeriksa kredensial Chen Ye, dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia mengembalikannya kepada Chen Ye, dan ketika dia hendak melepaskannya, jenderal yang berdiri di belakang beberapa tentara tiba-tiba berteriak dengan santai. Dan masih banyak lagi. Beberapa tentara tertegun sejenak, dan kemudian mereka semua memandang Chen Ye dengan setengah tersenyum, dan prajurit yang akan melepaskan juga terbatuk dan berkata, ada beberapa masalah dengan informasi Anda, ikuti saudara saya dan periksa. Keluar.
Masalah? Apa masalahnya? Chen Ye sedikit mengernyit, bahan yang disiapkan Geking untuknya secara alami tidak memiliki masalah. Terlebih lagi, prajurit itu jelas siap untuk dibebaskan sekarang, tetapi setelah jenderal yang bahkan belum membaca dokumen itu berteriak dan menunggu, dia mengubah nada suaranya. Menghubungi beberapa orang lagi dengan ekspresi, jelas, masalah ini tidak ada hubungannya dengan informasinya sama sekali. Tetapi ketika prajurit itu mendengar pertanyaan Chen Ye, wajahnya tidak sabar, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu disuruh pergi, kamu akan pergi, kemana ada begitu banyak omong kosong. Cepatlah, orang berikutnya masih menunggu, menunda ulasan, saya akan mengantar Anda kembali langsung dan melarang Anda memasuki wilayah selatan kami. Mata Chen Ye tenggelam, dan dia menatap prajurit itu dalam-dalam, agak kesal.